حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Al-ayah sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada waktu pagi ini kita bisa bersama-sama thalabul ilm, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid yang kita cintai, Masjid Al-Falah, semoga kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ini pertemuan kita yang keberapa ya? Saya pernah ketemu dengan beberapa yang masih saya hafal wajahnya. Beliau dari tahun kedua saya juga hafal. Tapi ada juga yang baru, saya juga belum banyak begitu akrab. Mudah-mudahan kali ini kita bisa mengakrabkan diri, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sebagai muslim seharusnya bersyukur karena kemusliman kita, keislaman kita itu sebetulnya dilengkapi. Kenapa dilengkapi? Karena kita kalau menjadi muslim berarti sebenarnya kita tidak mengkhianati asal-usul kita tidak mengkhianati agama kita sebelumnya. Mengapa saya bicara seperti ini? Karena kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, seharusnya juga tidak mengkhianati Nabi Isa alaihissalam, tidak mengkhianati Nabi Musa alaihissalam. Karena beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, wajib juga beriman kepada Musa alaihissalam, beriman kepada Isa alaihissalam. Tetapi mereka yang beriman kepada Musa alaihissalam belum tentu beriman kepada Isa alaihissalam. Mereka yang beriman kepada Isa alaihissalam belum tentu beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi menjadi muslim itu semakin disempurnakan atau tidak? Semakin disempurnakan. Nah, itulah sebabnya kita mendakwahkan Islam itu dengan cara yang cerdas, dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak. Ada sesuatu yang sama antara apa yang diajarkan dalam Quran, ada sesuatu yang beda yang diajarkan dalam kitab sebelumnya. Tapi kita fokus pada sesuatu yang sama sebelum kita bicara sesuatu yang berbeda. Nah, dalam konteks kajian kita pada pagi ini, tadi saya kutip ayat yang termaktub di dalam surah Ibrahim. Surah Ibrahim itu surah urutan yang ke-14. Quran yang kita punya ini ada 114 surah. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Urut-urutannya tidak boleh dibolak-balik. Semua ditata
berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nanti kalau saya jelaskan tuh nanti banyak hal yang sebetulnya kita tidak banyak tahu. Tapi dengan kajian kita pagi ini, insya Allah kita akan dapat informasi yang lebih lengkap. Di surah urutan ke-14, yakni surah yang disebut dengan surah Ibrahim, ayat yang ke-39, ayat itu berbunyi, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Kalau diterjemahkan secara harfiah, ini semua bawa Quran. Kalau nggak bawa Quran, bawa HP. Nah, silakan dicek surah urutan yang ke-14 ayat 39. Kalau diterjemahkan secara harfiah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa tua. Nah, ada kata kunci. Kalau bahasa Indonesianya di masa tua. Bahasa Arabnya alal kibari. Saya ulangi lagi. Ada kata kunci di situ. Bahasa Arabnya alal kibari. Sedangkan kalau bahasa Indonesia diterjemahkan di masa tua. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim mengucapkan pujian syukur kepada Tuhannya karena mendapatkan anugerah besar dalam hidupnya di masa yang sangat tua. Apa anugerah besar itu? Yakni Ismaila wa Ishaq. Yakni Ismail dan Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Ini informasi Quran. Oke. Kita harus paham ketika Quran menjelaskan sesuatu menggunakan kata kunci yang sangat spesifik, itu harus menjadi perhatian. Kata spesifik apa di situ? Yakni kata alal kibari. Arti harfiahnya di masa tua. Pertanyaannya, kita pun semua pasti bertanya. Saya pun juga bertanya, kenapa di situ menggunakan kata kunci alal kibari? Yakni kata kunci di masa tua. Berapa rentang waktu yang dimaksud? Usia tua itu usia berapa? Quran tidak menjelaskan secara detail. Ya, sekali lagi, Quran tidak menjelaskan secara detail. Usianya secara angka berapa? Tidak ada penjelasan. Tetapi ini keunikan Quran. Quran itu kalau menggunakan kata kunci tertentu, kemudian tidak ada penjelasan detail, itu berarti apa yang tertulis dalam kitab sebelumnya sudah dianggap sahih. Itu Quran. Tapi kalau Al-Quran itu menjelaskan secara detail, rinci, itu berarti apa yang tertulis dalam kitab sebelumnya itu ada masalah. Tahu maksudnya ya? Nah, ini gaya bahasa Quran. Nah, sekarang coba kita merenung bersama. Ayat itu tidak dijelaskan berapa usia secara angka. Hanya disebutkan di masa tua. Oke? Itu yang pertama. Kemudian, itu merupakan pengakuan tokoh yang bernama Ibrahim. Dia dianugerahi keturunan di masa tua. Betulkah pengakuan beliau itu adalah pengakuan yang valid? Benarkah pengakuan beliau itu divalidasi? Kalau yang namanya kebenaran, itu tunggal atau bersayap? Tunggal. Kalau yang namanya kebenaran, itu hanya satu opsi atau dua opsi? Satu opsi. Nah, sekarang kita validasi. Di surah Hud, ya, surah urutan yang ke-11, silakan dicek kalau tidak keliru ayat 71 atau 72. Saya agak silap. Tolong dicek di situ. Istri Nabi Ibrahim
berkata demikian, ana ajuzu wa hadha ba'li saykha. Sesungguhnya aku ini wanita yang sudah tua. Wa hadha ba'li saykha, dan suamiku ini laki-laki yang sangat lansia. Berarti apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim bahwa dirinya tua, sama nggak dengan pengakuan istrinya yang mengatakan bahwa suaminya itu tua? Sama. Berarti kebenaran itu tidak bersayap. Kebenaran itu tunggal. Baik Ibrahim mengatakan dirinya tua, istrinya pun mengatakan bahwa suaminya tua. Bahkan istrinya sendiri mengatakan, ana ajuzu, aku perempuan yang sudah menua. Ini berkaitan dengan apa? Peristiwa besar yang akan terjadi bahwa dia akan mendapatkan keturunan di masa tua. Nah, lagi-lagi, usia berapa itu usia tua? Quran tidak menjelaskan. Namun, kalau Quran tidak menjelaskan, berarti detail yang termaktub pada kitab sebelumnya itu pasti sahih, benar. Nah, kalau kita jujur membaca kitab suci yang terdahulu, ini pengalaman saya juga pengalaman panjenengan semua. Berapa usia Nabi Ibrahim ketika mendapatkan keturunan? Ketika dapat Nabi Ismail, usianya 86 tahun. Ketika mendapat anak yang bernama Ishak, usianya 100 tahun. Itu usia yang jauh dari kematian atau usia yang mendekati kematian? Hah? Semua tersenyum kayaknya. Kenapa? Karena memang itu usia yang mendekati kematian. Usia 86 mendekati kematian. Bukan jauh dari kematian. Usia 100 tahun malah lebih mendekati kematian. Bukan jauh dari kematian. Jadi secara angka itu memang dijelaskan dalam kitab sebelumnya. Quran hanya menyebutkan alal kibari. Atau dengan menggunakan kalimat ana ajuzu wa hadha ba'li saykha. Sedangkan istri Ibrahim usianya berapa waktu itu yang disebut Sayyidah Sarah? Usianya berapa? 90 tahun. Kayaknya di sini yang usia 90 nggak ada. Iya kan? Jauh dari usia 90 di sini. Tapi perhatikan di situ. Betapa rigid informasi Quran ketika dihubungkan dengan kitab terdahulu. Kalau saya ngomong begini, dengan komunitas lintas agama, itu tidak ada yang tegang. Maksudnya tidak saling menghujat. Tapi justru saling belajar. Saling melengkapi. Justru terjadi komunikasi yang indah. Bukan komunikasi yang saling menafikan. Dan dari sinilah kita baru memahami bahwa apa yang tertulis dalam Quran itu mengkonfirmasi apa yang tertulis dalam kitab terdahulu. Oke? Ini berkaitan dengan sosok yang bernama Ibrahim. Persoalannya begini, ada di kalangan kita yang muslim, ada di kalangan kita yang non-muslim, yang mengatakan bahwa Ibrahim itu bukan Abraham. Ada nggak yang berkata begitu? Oh, Ibrahim dan Abraham itu dua orang yang beda. Ada kan yang berkata begitu? Ada kan? Ada. Katanya, kata mereka, Ibrahim nggak pernah ke Mekah. Kalau Alkitab mengatakan Ibrahim nggak pernah ke Mekah. Kalau Quran, Ibrahim mengatakan pernah ke Mekah. Terus Ibrahim, kalau versi Islam itu yang disembelih Ismail. Kalau Abraham yang disembelih itu adalah Ishak. Ini dua contoh. Yang ketiga, Ibrahim itu tokoh yang termaktub dalam Quran itu mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah haji. Ya, sedangkan dalam Alkitab dia tidak pernah mengajarkan ibadah haji. Berarti Ibrahim dan Abraham itu dua tokoh yang
Berbeda begitu katanya. Ya. Lalu bagaimana jawaban kita? Berbeda atau sama? Loh kok ragu? Sama atau beda? Kalau mengatakan sama, apa jawabannya? Kalau mengatakan beda, apa jawabannya? Ya kan? Semua harus ada pertanggungjawaban. Kalau saya mengatakan Ibrahim dan Abraham itu tokoh yang sama, bukan tokoh yang beda. Ya. Saya mulai dari yang awal. Nabi Ibrahim di dalam Quran itu namanya disebut sebanyak 69 kali. Nabi Ibrahim disebutkan sebanyak 69 kali dalam Quran. Dan cara melafalkan nama beliau itu dengan dua sebutan. Satu dilafalkan dengan nama Ibrahim, satu dilafalkan dengan nama Ibrahim. Jadi, kalau kita baca ayat Quran misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ini surah Al-Baqarah ayat 127. Boleh dilafalkan Ibrahim, boleh dilafalkan Ibrahim. Ini Al-Quran, cara melafalkannya dengan dua cara. Sama seperti kita baca Quran, boleh membaca begini. Wadduha wallaili idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Boleh. Tapi juga boleh kita baca Quran. Sekali-kali boleh baca Quran supaya kita paham. Baca begini. Wadduhi wallaili idha saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qale. Boleh. Jangan sampai punya pemahaman, oh itu cara baca orang Batak. Bukan. Itu Nabi yang ajarkan. Jadi boleh baca begitu. Karena apa? Bangsa Arab itu ya ada beberapa suku. Masing-masing suku cara mengucapkan itu tidak bisa diseragamkan. Sama seperti orang Jawa kan? Orang Jawa itu apakah satu suku? Enggak. Ada Jawa Banyumas, ada Jawa Osing, ada Jawa Mataraman, ada Jawa Pesisiran, ada Jawa Tengger. Beda-beda cara mengekspresikan istilah yang dipakai. Contoh kita saja, kalau melafalkan yang betul mana? Coklat atau soklat? Coklat. Ya, kalau sampean. Tapi teman sampean melafalkan soklat. Pertanyaannya, apakah coklat dan soklat itu bendanya beda? Sama. Padahal sama-sama bahasa Jawa. Ya kan? Begitu juga istilah Ibrahim dan Ibrahim. Itu figurnya sama. Pelafalannya yang berbeda. Contoh lagi. Kalau bagian Kediri, Trenggalek, Madiun, itu menyebutnya ada jongkat, ada jongkas. Bendanya sama, sisir. Tapi dilafalkan jongkat, juga bisa dilafalkan jongkas. Bendanya sama atau beda? Sama. Wes, paham ya? Nah. Kemudian bahasanya beda antara bahasa Jawa dengan bahasa Madura. Ya, ada yang Madura sini enggak? Oh ada. Nah, kalau orang Madura mengatakan 8 itu belu. Orang Jawa mengatakan wolu. Ya kan? Orang Jawa mengatakan waktune, orang Madura mengatakan bektona. Betul kan? Iya toh? Orang Jawa mengatakan lawang, orang Madura mengatakan labeng.
Orang Jawa mengatakan bawang, orang Madura mengatakan bebeng. Berarti bebeng, bawang. Lawang, labeng. Itu bendanya sama. Cara mengucapkan berbeda. Jadi antara orang Arab dengan orang Israel, ya, beda bahasa, tapi yang dimaksud sama. Yang satu menyebut Ibrahim, Ibrahim. Yang satu menyebut Abraham. Yang satu menyebut Ismail, yang satu menyebut Yishmael. Yang satu menyebut Israel, yang satu menyebut Yisrael. Yang satu menyebut Babil, yang satu menyebut Babel. Ya kan? Jadi kalau begitu, objeknya, bendanya, sosoknya, sama atau beda? Sama. Jadi kalau mereka itu jujur, dan kita pun jujur dengan kajian begini, itu nggak ada yang saling menista. Betul nggak? Oke. Nah, paham ya dari sini. Jadi kalau disebut Ibrahim atau disebut Abraham, itu maksudnya orangnya satu. Orangnya satu. Oke. Bahkan istrinya yang disebut Hajar, itu bahasa Arab. Kalau bahasa Ibraninya Hagar. Oke. Jadi sama. Sosoknya sama. Nah, kemudian berarti ini menjadi bukti bahwa antara Ibrahim, Abraham itu orangnya satu. Nah, kalau dikatakan berbeda karena, sekali lagi, karena yang satu mengatakan yang disembelih itu Ismail, yang satu mengatakan yang disembelih Ishak, berarti kisahnya sama atau beda? Hah? Kisahnya sama atau beda? Secara global memang ada perintah untuk mengorbankan putranya. Berarti sama atau beda? Ya, cuma nama yang disebutkan berbeda. Kenapa? Ada nama yang penyebutannya berbeda. Bagaimana kita bisa melakukan penelusuran supaya kita bisa saling mengerti? Beda biarkan beda, sama biarkan sama. Tidak boleh saling menghujat. Tapi kita harus tahu di mana yang lebih mendekati kebenaran dan di mana yang menjauh dari kebenaran. Dan itu harus sama-sama dipelajari. Nah, sekarang kita mulai. Quran tadi menyebutkan apa? Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Jadi yang ditulis pertama siapa? Ismail. Yang nama kedua siapa? Ishak. Oke? Paham ya? Ini Quran. Boleh nggak susunannya itu dibalik? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Sejak dari sononya Allah mengajarkan melalui Nabi kita tidak boleh dibalik. Pertanyaannya, kenapa susunannya kok tidak dibalik? Misalnya begini, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ishak dan Ismail. Kok nggak begitu ayatnya? Tapi kenapa ditulis Ismail baru kemudian Ishak? Kenapa begitu? Apakah ayat begini ada juga di dalam Alkitab, dalam Bible? Iya. Saya harus mengatakan jujur apa adanya. Iya, ada. Tapi susunannya berbeda. Kenapa? Bagaimana kita bisa validasi di dalam kitab 1 Tawarikh? Sampai tahu kitab 1 Tawarikh itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Hah? Lama. Perjanjian lama. 1 Tawarikh. Pasal 1 ayat 28. Nah, di ayat 28 ada penjelasan. Bnei Abraham, Yitzhak, wa Ismail. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Nah, sekarang susunannya itu sama atau beda? Beda. Iya, memang faktanya beda. Kenapa kok bisa beda?
Karena Ishak itu nomor satu. Nomor satu urutan kelahiran atau nomor satu apanya? Nggak kebalik. Yang urutan pertama, kelahiran pertama itu Ishak atau Ismail? Ismail. Ismail. Yang lahir pertama Ismail. Ketika Ismail lahir, usia Ibrahim dalam Alkitab disebutkan 86 tahun. Ketika Ishak lahir, usia Ibrahim berapa? 100 tahun. Selisihnya berapa tahun? 14. Ya, 14 tahun kan? Betul ya? 100 dikurangi 86. Nah, berarti ada selisih 14 tahun. Tapi itu masa tua. Baik itu kelahiran Ismail maupun kelahiran Ishak. Jadi yang diinformasikan Quran itu hanya urutan kelahiran. Oke? Tidak lebih dari itu. Hanya sekedar urutan kelahiran. Kira-kira kalau ada informasi sekedar urutan kelahiran, ada enggak pesan tersembunyi di situ yang ada kepentingan-kepentingan lain? Hah? Enggak ada kan? Hanya sekedar urutan kelahiran saja. Nah, coba bandingkan dengan Alkitab. Alkitab mengatakan anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Sekarang saya bertanya, Ishak diletakkan di urutan pertama, Ismail diletakkan di urutan kedua. Ini urutan kelahiran atau lebih dari sekedar urutan kelahiran? Apakah ada sesuatu pesan di balik sekedar urutan kelahiran? Bukankah Alkitab mengatakan yang lahir pertama Ismail? Iya atau tidak? Iya. Bukankah Ishak urutan yang kedua? Tapi kenapa Ishak diletakkan di urutan pertama? Sedangkan Ismail diletakkan di urutan kedua. Berarti ada pesan tersembunyi nggak di sini? Iya. Pesan apa itu? Nah, sekarang cek ayat berikutnya. Ada yang bisa baca? Bantu saya. Baca di HP nggak apa-apa. Ada? Nah, coba baca. Ayat 28 tadi, terus baca terus. Atau baca mulai ayat 28. Ada mic di situ? Mic. Satu Tawari, ya. Satu Tawari, pasal 1, ayat 28 dan seterusnya. Pelan-pelan bacanya, terus coba simak dan coba kritisi, ada sesuatu yang aneh atau tidak, ya. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Oke, bentar. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Ishak diletakkan di urutan keberapa? Pertama. 1. Ismail diletakkan di urutan keberapa? 2. Oke, sekarang baca secara teliti. Ayat berikutnya, terus. Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Abdel, Mibsam, Misyam, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Mereka itulah anak-anak Ismail. Keturunan Ketura, gundik Abraham, perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Su'ah. Anak-anak Yoksan ialah Seba dan Dedan. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Hanok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memperkenalkan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Anak-anak Esau sudah. Ya. Tadi kita nyimak nggak apa yang dia baca? Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Kemudian dijelaskan anak-anak Ismail ialah bla 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 bla, ya kan? Kemudian anak Ishak ialah Esau dan Israel. Ada sesuatu yang ganjil nggak di sini? Yang pertama Ishak diletakkan di urutan pertama, Ismail diletakkan di urutan kedua,
ketika menyebut anak-anak Ismail, Ismail diletakkan di urutan pertama. Ketika menyebut anak-anak Ishak, Ishak diletakkan di urutan kedua. Ada nggak sesuatu yang ganjil di sini? Kenapa kok tidak begini bunyi ayatnya? Inilah anak-anak Ishak dan Ismail. Inilah anak-anak Ishak. Bla bla bla. Inilah anak-anak Ismail. Bla bla bla. Ini baru konsisten, ya kan? Atau begini, inilah anak-anak Abraham, yakni Ismail dan Ishak. Inilah anak-anak Ismail. Bla bla bla. Inilah anak-anak Ishak, bla bla bla. Itu baru konsisten. Tapi di sini ada sesuatu yang tidak konsisten. Berarti ada sesuatu di sini. Ini bukan sekedar informasi urutan kelahiran, tapi informasi urutan kemuliaan. Berarti mereka punya pandangan Ishak lebih mulia dibanding Ismail. Kalau Quran tidak. Quran antara Ishak dan Ismail semuanya sepadan. Tidak ada pandangan ini yang lebih mulia, ini yang tidak mulia. Jadi Islam itu punya pandangan egaliter. Tidak punya pandangan strata. Tidak punya pandangan mana yang lebih, mana yang tidak lebih. Inilah semangat Al-Quran itu sendiri. Kalau urutan kelahiran itu kan tidak ada mana yang lebih mulia kan? Iya toh? Ishak mulia, iya. Ismail mulia, iya. Tapi tidak perlu mana yang lebih mulia, mana yang tidak mulia. Hanya sekedar urutan kelahiran. Nah, dari sini baru kita paham mengapa dalam ayat-ayat yang lain yang dikorbankan justru ada sesuatu yang beda. Tapi ada sesuatu yang sama. Nah, kita cek ya. Lihat itu kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-1 dan ke-2. Coba baca. Yang lain masih hafal ya kitab Kejadian? Masih tahu ya? Atau sudah nggak baca lagi? Udah? Tolong baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 22. Bukan pasal 1 ayat yang ke-1. 22 ayat 1 sampai ayat 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, perhatikan di ayat yang kedua itu. Kalau ayat yang pertama, Tuhan memerintahkan kepada Abraham, ya, ada komunikasi. Dan Tuhan mengatakan, Abraham, kemudian Abraham menjawab, iya Tuhanku. Ya, itu semacam dialog. Kemudian di ayat yang kedua, dikatakan, kalau bahasa Ibraninya begini, Wayomer Elohim, dan berfirmanlah Tuhan, Kehna et binha et ikhidha asher akhafta et Yitzhak. Kehna et binha, maksudnya ambillah binha. Binha, kalau bahasa Arabnya itu sama, bin itu anak laki. Dan itu pasti tunggal. Ha, engkau. Engkau di sini pasti laki, karena kalau bahasa Arabnya itu sama dengan ka. Bukan ki. Kalau ki perempuan. Tapi ka di situ. Berarti Tuhan ngomong kepada Abraham, Abraham kan laki, bukan perempuan. Makanya dikatakan, Kehna et binha, ambillah putramu. Et ikhidha, yang tunggal itu.
Asyir ahafta, yang amat engkau cintai. Berarti di situ ada 3 poin. Pertama, yang disuruh disembelih itu adalah putra Abraham, bukan putri Abraham. Ya, tapi putra. 1. Yang kedua, itu anak tunggal. Ya, bukan anak bungsu, tapi anak tunggal. Yang ketiga, asyir ahafta, yang amat engkau cintai. Berarti ada 3 poin. Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk menyembelih keturunannya. Keturunannya itu laki. Kedua, yang tunggal. Ketiga, yang amat dicintai. Apakah 3 poin ini sama seperti yang dimaksudkan Quran? Jawabannya sama. Karena dalam Al-Quran, itu di dalam surah As-Saffat, yakni surah yang ke-37, ayat yang ke-102, dikatakan, falamma balagha ma'hu sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manam anni athbahuka fanzur madza tara. Lihat kata kunci. Saya selalu kalau mengajarkan kepada jamaah itu konsentrasi dengan istilah-istilah kunci. Di situ ada kata kunci apa? Ya bunayya. Kalau secara harfiah di situ terjemahannya, maka tatkala anak itu telah menginjak usia baligh. Kemudian Ibrahim berkata kepada keturunannya, dia berkata apa? Ya bunayya. Kalau terjemahan Indonesia apa itu? Wahai anakku. Sebetulnya itu bukan terjemahan yang salah, tapi terjemahan yang kurang tepat. Kalau diterjemahkan wahai anakku, pertanyaannya sekarang. Anak itu jelas kelaminnya atau belum? Belum. Ya kan? Karena anak itu bisa laki, bisa perempuan. Ya kan? Itulah dahsyatnya bahasa asli. Quran menyebutkan ya bunayya. Itu mengandung 3 makna di situ. Ya bunayya itu anak laki. Bukan anak perempuan. Ya. Jadi kalau diterjemahkan wahai anakku sebetulnya kurang tepat. Kalau wahai putraku itu lebih tepat, ya kan? Karena itu berkaitan dengan bahasa Arabnya. Ya bunayya, wahai putraku. Tapi di sini ada 2 makna tambahan. Selain disebut putra, ya, anak laki, anak itu jumlahnya 1. 1. Tunggal. Dan yang ketiga, anak itu adalah anak yang dicintai. Itulah redaksinya menggunakan kata ya bunai. Bukan ya ibni. Quran tidak menyebut ya ibni. Kalau ya ibni, itu sekedar wahai putraku. Tapi kalau ya bunai, wahai putraku yang amat aku cintai. Oke, itulah telitinya bahasa Quran. Jadi kalau begitu, Quran mengatakan anak itu anak laki. Anak itu anak tunggal. Anak itu anak yang dicintai. Dengan satu kata, ya bunayya, sama nggak dengan informasi Alkitab? Sama nggak? Sama. Oke? Karena Alkitab mengatakan apa? Kehna et binha et yikhidha asyir ahafta. 3 kata disendirikan masing-masing. Ya kan? Binha, anak laki. Yikhidha, anak tunggal. Asyir ahafta, yang amat engkau cintai. Tapi dalam Quran digabung jadi 1. Berarti lebih ringkas kan? Tapi maksudnya sama. Oke? Sudah paham ya? Ini titik temu. Jadi kalau kita bicara kepada non-muslim, kita ambil yang titik temu di sini. Oke? Lalu di mana bedanya? Nah, bedanya begini. Al-Quran mengatakan apa? Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara.
Kalau terjemahannya, maka tatkala anak itu usia baligh, usia dewasa, kemudian orang tuanya berkata kepada Ismail. Dia berkata apa? Wahai putraku yang amat aku cintai, aku bermimpi menyembelih engkau. Ya, bagaimana menurut pendapatmu? Kemudian sang putra ini berkata, Ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayahku yang amat aku cintai, lakukan apapun perintah Tuhan atas diriku. Saya ulangi lagi. Ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayahku yang amat aku cintai, lakukan apapun perintah Tuhan atas diriku. Semoga engkau menjumpai aku menjadi orang-orang yang sabar. Berarti anak yang dikurbankan itu, dia tahu tidak kalau dia akan dikurbankan? Hah? Tahu. Dia pasrah nggak kalau dia akan dikurbankan? Pasrah. Oke? Dan Abraham atau Ibrahim jujur tidak mengatakan apa adanya kepada sang putra. Ada nggak sesuatu yang disembunyikan? Tidak ada. Oke, ini Quran ya. Nah sekarang kita bandingkan dengan Alkitab. Ketika dapat perintah itu, Abraham dapat perintah dari Tuhannya untuk mengorbankan putranya. Putra ya pasti laki, 2 yang tunggal, 3 anak itu dicintai. Oke, lanjutkan baca. Ayat ketiga sampai ayat yang ke-9 nanti. Coba baca. Dan tolong disimak. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangan beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya di bawah api dan pisau. Demikianlah kedua berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Oke, stop di situ. Ada sesuatu yang ganjil nggak di situ? Di mana ganjilnya? Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk mengorbankan domba atau mengorbankan putranya. Saya ulangi lagi. Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan domba atau mengorbankan putranya. Putranya. Ya, itu perintah Tuhan kepada Abraham untuk mengorbankan putranya. Kemudian putranya disebut nggak namanya di situ? Ada nggak? Ya, namanya siapa? Ishak. Oke, menurut kitab itu disebutkan nama Ishak. Kemudian Ishak dibawa oleh Abraham menuju tempat kurban tadi. Dibelahlah kayu, kemudian disiapkannya pisau. Kayu-kayu itu dibebankan kepada Ishak. Kemudian setelah tiba di tempat kurban itu, Ishak bertanya, Ayah, ini sudah ada api dan kayunya. Mana dombanya? Abraham berkata, Tuhan sendiri yang nanti akan menyediakan domba itu. Pertanyaannya, Ishak tahu tidak kalau dia akan dijadikan kurban? Tidak tahu. Kenapa kok kita bisa mengatakan tidak tahu? Hah?
Hah? Karena Ishak berkata, ayah ini sudah ada api dan kayunya, mana dombanya? Kalau dia tahu bahwa dirinya dijadikan korban, dia tidak akan bertanya begitu. Maka wajar pernyataan beliau. Ishak mengatakan, ini sudah ada api dan kayunya, mana dombanya? Karena dalam pikiran Ishak yang akan disembelih itu domba, bukan dirinya. Oke? Nah, sekarang, bagaimana yang dikatakan Abraham kepada putranya? Berarti dia mengatakan enggak kalau dia akan mengorbankan Ishak kepada Ishak? Hah? Berarti ada enggak yang disembunyikan oleh Abraham kepada Ishak? Ada enggak sesuatu yang disembunyikan oleh Abraham kepada Ishak? Ada. Apa yang disembunyikan? Dia tidak memberitahu. Dia memberitahu bahwa yang dikorbankan itu domba, bukan Ishak. Berarti sama nggak informasi Quran dengan informasi Alkitab? Beda. Disitulah bedanya. Kalau kita bukan menjadi Muslim dan bukan menjadi Kristen, kira-kira mana yang lebih dramatis di situ? Hah? Kurban versi Islam atau kurban versi Bible? Yang lebih dramatis, yang tidak ada tipu-tipu, yang tidak ada sesuatu yang disembunyikan, apa adanya. Mana yang lebih dramatis? Al-Quran. Jadi kalau kita bedakan, memang ada bedanya. Yang satu menurut Quran diutarakan apa adanya, anaknya menerima kalau dia akan dijadikan kurban, sedangkan yang satu dalam Alkitab, anak itu tidak tahu kalau akan dijadikan kurban. Jadi di sini ada dua hal yang beda ya. Pertama, urutan nama beda. Ya, tapi di situ ada sesuatu yang aneh kan? Urutannya Ishak dulu baru Ismail. Tapi urutan anak Ismail kok diletakkan di urutan pertama? Ada yang ganjil. Kemudian peristiwa kurban juga begitu. Betul di sini yang dikurbankan Ishak, ya. Tetapi ada sesuatu yang ganjil. Apa yang ganjil? Anak itu tidak tahu kalau akan dijadikan kurban. Kalau menurut Quran, anak itu tahu dijadikan kurban. Dan itu sesuai dengan konteks Quran sendiri. Kalau ayat yang ke-100, ya. Ibrahim berkata, Rabbi habli minas solihin. Wahai ya Rabb, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Kemudian doa itu dijawab di ayat 101. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kepada Ibrahim putra yang halim. Berarti doa itu dijawab, diijabah, dikabulkan. Sebagai bentuk doa itu dikabulkan, maka diabadikan dalam bentuk nama. Apa itu namanya? Ismail. Tahu nggak apa makna Ismail? Tuhan telah mengabulkan. Tuhan telah mendengar. Jelas kan di situ? Jadi kalau nama Ismail itu adalah bukti bagaimana peristiwa yang terjadi pada masa itu, doa dikabulkan, maka diabadikan dalam bentuk nama, yakni Ismail. Baru kemudian ada perintah kurban itu. Setelah peristiwa kurban selesai, ya, baru ayat 112. Apa? Coba baca Quran. Ada yang bawa Quran? Tolong baca surah As-Saffat, surah ke-37, ayat yang ke-112. Surah As-Saffat, surah ke-37, ayat 112. Tolong baca. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Nah, ayat 112, Abraham atau Ibrahim diberikan kabar gembira atas kelahiran apa? Kelahiran Ishak. Ayat sebelumnya sudah ada peristiwa kurban. Berarti peristiwa kurban itu terjadi pada saat Ishak belum dilahirkan atau pada saat Ishak telah dilahirkan? Sebelum. Kalau sebelum dilahirkan, siapa yang lahir sebelum Ishak? Ismail. Quran itu jelasnya di situ.
Jadi kurban itu terjadi pada saat Ishak belum lahir. Urutannya begitu. Oke. Nah, di dalam Alkitab, kalau doa Abraham dikabulkan, diabadikan dalam bentuk nama, ya, Quran juga menyebutkan demikian, makanya disebut namanya Ismail, artinya Tuhan telah mendengar. Mendengar apa? Doa yang dipanjatkan. Nah, pertanyaannya, istri Ibrahim atau istri Abraham juga mengabadikan dalam bentuk nama. Ketika dia ada tamu yang datang, ya, ini ada itu di dalam kitab Kejadian pasal 18. Coba tolong baca. Kitab Kejadian pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Tolong baca. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kukatakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Oke, itu intinya ayat Alkitab itu menyebutkan ada tamu yang datang kepada Abraham. Kalau bahasa Ibraninya disebut begini, Bo slosa enosim le Abraham. Bo telah datang. Slosa kalau bahasa Arabnya salasa, artinya 3. Enoshim kalau bahasa Arabnya sama dengan anas, maksudnya orang. Le Abraham, kepada Abraham. Berarti telah datang 3 orang kepada Abraham. Jadi yang datang itu orang atau bukan orang? Malaikat yang datang. Ya. Tapi malaikat dalam rupa manusia. Abraham tidak sadar kalau yang datang itu malaikat. Yang dia tahu manusia, seperti dirinya. Oke. Tapi kemudian bagaimana reaksi Abraham? Dia mengambil sesuatu yang istimewa untuk disuguhkan kepada tamu itu. Mengambil apa tadi itu? Mengambil seekor anak lembu. Kalau bahasa Ibraninya di situ disebut apa itu? Egel. Sedangkan dalam Quran juga sama, ada informasi kayak begitu. Tertulis dalam surah Hud, surah ke-11, ayat yang ke-69. Nanti tolong dibaca itu. Redaksinya begini. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Dan sungguh telah datang para utusan kami kepada Abraham, kepada Ibrahim, membawa satu kabar sukacita. Qalu, mereka berkata, salama, damai sejahtera atasmu. Kemudian Abraham atau Ibrahim menjawab, qala salam.
Nabi Ibrahim menjawab, salam, salam kepada tamu itu. Kemudian, fama labitha an ja'a bi ijlin hanid. Maka dia bergegas-gegas, ya. Kalau bergegas-gegas itu berarti dia sangat respect enggak? Nah, respect. Respect menyembelih ternak terbaik yang dia punya, ya. Kemudian disuguhkan kepada tamunya. Di situ redaksi yang dipakai ejel, sama seperti yang dipakai dalam Alkitab, egel. Ini ejel. Kalau huruf jim, ya, dalam bahasa Arab itu bahasa Ibrani-nya jadi G. Contoh, hajar, hagar. Ya kan? Hajar pakai J. Hagar, haji, hogi. Makanya ada satu nabi yang bernama Nabi Hagai. Ya kan? Kan ada Nabi Daniel, Nabi Yosua, ya kan? Ada Nabi Yitro, ada Nabi Hagai. Tahu artinya Hagai? Hagai itu orang yang berhaji. Jadi Hagai itu artinya orang yang berhaji. Bahasa Arabnya haji. Sama dengan Hagai. Haji itu artinya apa? Orang yang berhaji. Jadi Hagai itu kalau ada orang namanya Hagai, berarti orang ini sudah berhaji. Secara harfiah, secara kata. Jadi Abraham membawa sesuatu yang disebut ejel, artinya anak lembu. Atau bahasa Jawanya itu apa? Pedet. Tahu pedet? Berarti ini pelajaran ya bagi kita semua. Baik itu yang muslim maupun yang non-muslim. Kepada orang yang tidak dikenal, kepada orang yang tidak diketahui siapa identitasnya. Akhlak Ibrahim itu luar biasa, memberikan sesuatu yang terbaik. Bukan sekedar daging lembu, tapi daging anak lembu. Artinya daging pedet. Kira-kira daging pedet itu lebih empuk atau lebih keras? Lebih empuk. Lebih mahal mana antara daging sapi dengan daging pedet? Pedet. Kenapa? Karena kualitasnya. Nah ini kalau bahasa saya, ya, akhlak Nabi Ibrahim itu memberikan pelayanan publik yang prima. Memberikan pelayanan yang prima. Coba semangat Nabi Ibrahim itu kalau dicontoh oleh semua, apapun agamanya, mau yang muslim, mau yang non-muslim, menjadikan ayat ini sebagai panduan, kira-kira pelayanan prima itu yang terjadi di mana-mana. Gurunya memberikan pelayanan prima. Pelayan publik pemerintahan memberikan pelayanan prima. Kira-kira hasilnya bagaimana? Luar biasa. Ya kan? Lepas apa agamanya. Apalagi sebagai seorang muslim. Cuma masalahnya ayatnya ada, tapi prakteknya tidak ada. Pelayanannya tidak prima, asal-asalan. Nabi Ibrahim gak begitu. Dia tidak kenal siapa tamu itu yang datang, tapi memberikan sesuatu yang terbaik kepada tamu itu. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, ternyata itu yang datang adalah malaikat. Nah, ya. Ternyata malaikat itu begini ya. Sampai hari ini malaikat itu tidak libur. Malaikat itu selalu membersamai orang-orang yang saleh. Dia akan menjelma menjadi manusia dan akan mendatangi kita. Dalam Islam begitu. Malaikat itu bisa datang kepada kita dalam wujud manusia. Untuk apa? Membersamai orang-orang yang saleh. Makanya jangan mudah meremehkan orang. Bisa jadi orang yang kita hadapi itu bukan orang itu sebetulnya, tapi malaikat atas perintah Tuhannya untuk membersamai kita. Baik dalam rupa apapun kita nggak tahu. Oke? Ternyata yang datang itu malaikat siapa? Bukan malaikat biasa. Ternyata dalam kitab Yahudi dan kitab Islam itu menyebutkan sama. Dalam tafsir disebutkan, riwayat Ibnu Abbas, muridnya Nabi SAW berkata, hum Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya, ini kan malaikat jenderalnya para malaikat tuh. Sedangkan dalam kitabnya Yahudi disebutkan Gabriel, Mikhail,
Urawail. 1. Gabriel. 2. Mikhael. 3. Rafael. Jadi Jibril sama dengan Gabriel, Mikhael sama dengan Mikail, Rafael sama dengan Israfil. Jadi kalau sampean punya teman namanya Pak Rafael, itu maksudnya sama dengan Israfil. Kalau punya teman namanya Pak Gabriel, berarti maksudnya sama dengan Jibril. Ini soal beda bahasa tadi. Apa itu? Lawang, labeng. Ya kan? Bawang, bebeng. Ya kan? Waktune, bektona. Jadi mirip. Kita menyebut sedoyo. Bahasa Maduranya apa? Sedeje. Iya kan? Nah, bendanya sama. Subjeknya sama. Jadi sekali lagi ini malaikat kedudukannya sebagai jenderal-jenderal. Nah, semangat seperti ini yang harus dicontoh. Nah, ketika dapat informasi ada tamu begitu, akan memberikan kabar gembira bahwa nanti istrimu itu akan melahirkan. Ini Sayyidah Sarah, itu di ayat ke-70 dan 71. Fadahikat. Maka dia tertawa, dia tersenyum. Bagaimana mungkin aku sudah tua, punya anak. Dia tersenyum, dia tertawa. Fadahikat kalau bahasa Arabnya. Maka nanti anak itu disuruh kasih nama. Kasih nama anakmu nanti kalau lahir. Ishak. Apa arti Ishak? Dia yang tertawa. Jadi kalau begitu, Ismail berkaitan dengan Ibrahim, Ishak berkaitan dengan Sarah. Ketika Ibrahim berdoa munajat kepada Tuhannya dikabulkan, diabadikan dalam bentuk nama. Ismail, artinya Tuhan telah mendengar. Ketika Sayyidah Sarah, istri dari Nabi Ibrahim, dia fadahikat, dia tertawa. Ini gak mungkin terjadi. Tapi Tuhan, kenapa bisa begini? Dia tersenyum. Dia tertawa. Berarti bukan tertawa seperti orang, tertawa terbahak-bahak itu bukan. Tapi tertawa bahagia, ya, tertawa bahagia. Tertawa bahagia itu nanti diabadikan dalam bentuk nama. Kasih nama anakmu nanti Ishak, dia telah tertawa. Inilah bahasa Quran. Selama ini kita hanya mendengar nama Ismail, Ishak, ya. Tapi nggak pernah tahu kenapa, apa alasannya diberi nama Ismail. Apa alasannya dikasih nama Ishak. Dari sini terbongkar peristiwanya. Dan itu juga ada di dalam Alkitab sebenarnya. Kalau sudah paham begini, baru kita merasa bahwa agama ini sebetulnya dari sumber yang satu. Agama ini. Cuma Islam datang itu untuk menyempurnakan. Bukan untuk tampil beda, bukan. Untuk menyempurnakan. Apa yang benar dikatakan benar. Apa yang sudah menyimpang diluruskan. Ibaratnya kalau sudah ada besi yang bengkok-bengkok itu diluruskan ulang. Jadi tidak mengubah, hanya diluruskan. Itulah fungsi kehadiran risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahasa saya sederhana, orang Kristen yang menjadi Muslim tidak kehilangan Kristennya, justru dia disempurnakan. Orang Yahudi yang menjadi Muslim tidak kehilangan Yahudinya. Dia disempurnakan. Bukankah kita menjadi Muslim harus beriman kepada Nabi Musa alaihissalam? Dan kita harus beriman kepada Isa alaihissalam. Tapi kalau menjadi Yahudi, belum tentu menjadi Muslim. Kenapa? Percaya kepada Musa, tapi tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah kita seakan-akan itu masuk ke dalam rumah. Rumah besar. Rumah besar itu ada 3 kamar. 3 kamar itu milik kita semua. Kita bisa ke kamar A, kamar B, kamar C. Bisa lihat-lihat, oh iya ini semua. Tahu. Itulah indahnya Islam. Jadi nggak perlu sampai terjadi clash. Justru saling belajar. Memang ada yang sama, tapi sekaligus ada yang beda. Tapi yang beda itu bisa ditelusuri. Kenapa kok beda? Ya kan? Ada sesuatu yang ganjil. Ganjilnya itu apa? Disuruh dikorbankan, tapi justru yang dikorbankan tidak tahu kalau dia akan
dikorbankan. Ya kan? Ada yang ganjil. Kalau di Quran enggak. Dia tahu, dia pasrah. Pasrah. Sepasrah-pasrahnya. Dan Tuhan mengganti pada akhirnya. Dengan ganti apa? Domba. Bahkan ada pernyataan begini. Oh, Quran itu ini mengatakan Ibrahim itu dibakar. Kalau Alkitab kan tidak. Begitu katanya. Berarti beda antara Ibrahim dan Abraham. Ini ngomong begini, kita harus maklumi. Kenapa? Dia ngopinya kurang kental. Jalannya kurang jauh. Kalau menurut Alkitab, ya sebetulnya Abraham itu dibakar. Sesuai dengan informasi Yahudi sama. Saya punya teman seorang rabi namanya Rabi Tovia Singer. Silakan klik Rabi Tovia Singer. Sahabat saya. Dengan saya itu nggak apa-apa bahwa Islam menurut dia ya, Islam itu ajaran dari Tuhan yang sama ya, karena tidak mengajarkan penyembahan berhala. Satu. Kedua, sebagai seorang Yahudi, kalau tidak menemukan tempat ibadah sinagog, dia diizinkan untuk sembahyang di dalam masjid. Kenapa? Di dalam masjid itu rumah suci. Karena tidak diizinkan ada berhala di situ. Berarti mereka mengakui Islam itu benar. Hanya saja bedanya syariat Taurat untuk Bani Israel. Sedangkan syariat Islam ini untuk non-Bani Israel. Pandangan mereka begitu. Dan kalau berkaitan dengan syariat banyak hal-hal yang sama. Contoh, mereka tidak boleh makan babi. Tidak boleh makan khinzir. Islam juga tidak boleh makan khinzir. Apa itu khinzir? Babi. Apapun babi itu. Mau babi kota maupun babi desa. Ya, tahu maksudnya? Mau babi piaraan, mau babi hutan. Tidak boleh. Tapi kalau di Papua boleh makan babi. Boleh. Mereka mengatakan begini. Ini babi muslim boleh dimakan. Tahu babi muslim? Apa itu? Mereka mengatakan babi muslim. Apa itu babi muslim? Kambing. Jadi babi muslim. Kambing. Itu bahasa orang Papua. Bahasa apa ya? Bahasa. Karena tradisi Papua itu, baik yang Kristen maupun yang Muslim, ya, yang sudah mu'alaf, itu masih ada tradisi apa namanya? Tradisi tradisi keluarga itu loh, untuk makan-makan bersama itu loh. Jadi yang Kristen makan babi, yang sudah menjadi mu'alaf, ya harus makan babi, tapi babi Muslim. Yang disembelih bukan babi tapi kambing. Dan itu lebih murah. Lebih murah. Kalau babi lebih mahal. Jadi kalau babi itu lebih mahal. Tapi yang sudah convert, yang sudah menjadi Muslim, uang sedikit bisa untuk beli kurban. Babinya dikurbankan, tapi babinya harus ada embel-embel babi Muslim. Nah, itu disembelih nggak apa-apa. Nah, ini kearifan ya. Tidak saling bertengkar, tapi justru bisa bersama-sama. Tetap mengadakan acara adat ya. Tapi yang Islam juga tidak masalah. Nah, beginilah seharusnya cara hidup beragama, tapi dalam arti yang sesuai dengan syariah. Sesuai dengan syariah. Yang Muslim ya nggak mungkin pakai koteka. Yang Muslim pakai pakaian yang menutup aurat. Nah, sudah begitu. Dan alhamdulillah sekarang perkembangan Muslim di Papua itu luar biasa. Dengan cara yang arif dan bijak. Persis seperti waktu dulu di Jawa. Di Jawa itu dulu ya, yang namanya sapi itu kan menjadi binatang yang sakral. Tidak boleh disembelih dalam ajaran Hindu. Salah satu wali songo yang namanya Sunan Kudus itu tidak memperkenankan untuk menyembelih sapi pada saat Idul Kurban. Tapi yang disuruh disembelih kerbau. Makanya orang-orang Kudus dan Jawa Tengah pada umumnya itu akrab dengan sate kerbau, sate kebo, bukan sate sapi. Itu tradisinya begitu. Ini kearifan namanya, kearifan. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu
Muslim semakin banyak. Nah, caranya demikian. Jadi sekali lagi, pertanyaannya apakah Abraham atau Ibrahim itu pribadi yang berbeda? Sama. Ada yang sama dalam Quran dengan Alkitab, tapi juga ada yang beda dengan Alkitab. Yang beda itu karena bisa diteliti. Kenapa berbeda? Ternyata ada sebab-sebabnya. Ada sesuatu yang tidak connect di situ. Kalau dalam Al-Quran sudah clear dan valid. Nah, begitulah cara kita berdialog dengan yang berbeda dengan kita. Ambil yang sama dulu. Setelah yang sama sudah oke, saling dipahami, baru kalau dia tanya yang beda, dijelaskan. Bedanya di sini loh. Dan dijelaskan pula apa yang menjadi sebab perbedaan itu. Bahkan kalau kita jujur ya, Al-Quran tuh semakin memberikan informasi yang lebih lengkap. Contoh. Kalau kitab Kejadian tadi yang dibaca, pasal 1 ayat 1, apa bunyi ayatnya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahasa Ibraninya begini, Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Bereshit, pada mulanya. Nah ini pelajaran tuh. Bereshit itu dari dua kata. Dari kata bet, be, kalau kita bahasa Arabnya tuh bi. Reshit dari kata rishon, yang pertama. Ya, berarti pada mulanya, yang pertama. Kenapa dari kata rishon? Rishon itu diambil dari kata resh. Resh itu artinya kepala. Jadi yang lahir pertama itu kepala. Betul enggak? Yang lahir itu pertama kepala atau kaki? Kepala. Jadi makanya disebut rishon, reshit, bereshit, pada mulanya. Bara telah mencipta, Elohim Tuhan. Jadi pada mulanya Allah Tuhan telah mencipta. Mencipta apa? Et hashamayim, yakni langit, wa et haaretz, dan juga bumi. Pertanyaannya, di situ dikatakan bumi. Bumi berapa jumlahnya? 1. Aretz, bahasa Arabnya al-ard. Sama atau beda? Sama. Di situ disebutkan Shemayim, bahasa Arabnya samawat. Sama atau beda? Sama. Berarti apa? Langit-langit. Berarti informasinya pada mulanya Tuhan menciptakan langit-langit dan bumi. Apakah ayat begini ada dalam Quran? Ada. Ada. Sama ada. Di mana itu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Ketemu? Al-Baqarah surah kedua ayat 29. Buktinya apa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian, yakni bumi dan apapun yang ada padanya. Kemudian thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Tuhan menuju pada penciptaan langit dan sekaligus menyempurnakan langit-langit itu. Berarti jumlah langitnya berapa? Banyak. Banyaknya berapa? Dirinci. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Berarti semakin dirinci atau sama dengan informasi Alkitab? Semakin dirinci, ya kan? Dirincinya itu sampai pada level hurufnya. Perhatikan itu. Sab'a samawat, artinya 7 lapis langit. Coba hitung. Sin, ba, ain. Sab'a. Samawat, sin, mim, waw, ta. Berarti berapa total? 7. Begitu cara Quran. Menyebutkan 7 lapis langit diwakili dengan 7 huruf. Berarti semakin jelas kan? Quran memerinci. Dan itu sebetulnya sesuatu yang aneh. Kenapa aneh? Karena Quran ditulis dalam bahasa aslinya, sehingga tidak boleh ada yang mengganti huruf-huruf itu. Tampil apa adanya. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Kalau ditambah, tambah 1 huruf, jadi jumlahnya 8. Jadi nggak seimbang. Informasinya 7 lapis langit, tapi diwakili 8 huruf. Nggak nyambung.
tapi justru diwakili 7 huruf, sehingga nyambung informasinya jadi 7 lapis langit. Jadi antara Alkitab dengan Quran ada titik temu enggak? Ada, tapi Quran memberikan informasi yang lebih detil. Nah, begitulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk saudara-saudara sekalian. Baik, kita bisa berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang senantiasa khilaf dan melakukan kesalahan. Maafkan semua kesalahan kami, maafkan semua kekhilafan kami. Ya Allah, hanya Engkaulah yang mampu mengampuni dosa. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak-anak kami yang salih dan salihah. Dan tuntunlah kami ke jalan-Mu sesuai dengan rancangan-Mu. Ya Allah, hanya Engkaulah yang sanggup membimbing kami, membimbing keluarga kami untuk menjadi muslim yang sebenarnya, dan hanya Engkaulah kekuatan hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.